Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Madiva. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi kita, ya, yaitu proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data karyawan di sini ya, di halaman administratornya. Kita sudah membuat di data master, kemudian di sini ada data karyawan, dan di halaman data karyawan kita sudah berhasil menampilkan data karyawannya. Nah, sekarang kita ingin melakukan pagination dan search data, ya. Kan datanya itu kan data karyawan itu kan mungkin saja nanti bisa banyak gitu ya, bisa ratusan, bisa ribuan mungkin ya. Nah, maka di sini perlunya ada fitur untuk pencarian data gitu ya, supaya si data karyawan mudah ditemukan. Dan tentunya kita juga harus menambahkan fitur pagination-nya atau halamannya ya. Gak mungkin kan ketika ada 1000 data ditampilkan di dalam satu halaman gitu ya. Maka kita perlu yang namanya pagination. Oke, gimana cara buatnya? Cara buatnya kita masuk ke VS Code-nya, kita masuk ke karyawan controller yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kemudian, nah di sini untuk membuat pagination, kita tinggal ganti yang tadinya kita menggunakan get. Kalau get itu dia akan menampilkan semua data ya secara sekaligus gitu. Nah, kalau kita gunakan paginate, kemudian kita tentukan ya kita masukkan parameter di dalam paginate ini berapa data yang akan kita tampilkan di dalam satu halaman. Misalnya kita ingin menampilkan di dalam satu halaman itu 10 data, maka di sini kita tulis 10. Nah, misalnya contoh di sini saya akan tulis 1 ya, karena di sini datanya kan baru ada 2 ya. Jadi supaya bisa terlihat saja gitu ya efek dari si pagination ini gitu ya. Oke, kalau misalnya kita gunakan paginate di sini 1 ya, apa yang akan terjadi? Kita coba reload. Oke, nah di sini hilang datanya 1 ya. Tapi bukan hilang sebenarnya, karena kan tadi kita sudah setting di dalam paginate ini kita hanya menampilkan satu data di dalam satu halaman. Nah, maka dari itu si data yang keduanya itu dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah, kemudian bagaimana cara pindah ke halaman berikutnya? Tentunya kita butuh yang namanya si button pagination-nya ya, untuk melakukan perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. Cara memunculkan button pagination-nya cukup kita masuk ke dalam si index.blade.php-nya ya, yang ada di dalam folder karyawan yang ini. Kemudian, nah di paling bawah setelah tabelnya, nah kita tinggal panggil aja si query ini ya, si variabel karyawan ini kan isinya si query tadi ya, query data karyawan yang ini. Nah, kita tinggal gini aja panggil variabel karyawan, kemudian kita tinggal tambahkan link seperti itu ya. Linknya pakai S atau enggak ya? Pakai S mungkin. Kita coba dulu ya, sepertinya pakai S. Kita coba reload, harusnya muncul. Nah, oke. Di sini sudah muncul nih ya pagination-nya nih. Cuman kan si tampilannya masih belum rapi ya. Nah, tapi kalau kita coba misalnya kita ke halaman 2, maka data yang tadi itu ada di halaman 2 ini gitu ya. Kalau kita pindah lagi ke halaman 1, maka dia ada data yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngerapiin si tombol pagination-nya ya. Caranya, nah kalau teman-teman ketahui di dalam folder resort itu ada yang namanya folder vendor nih ya. Ada folder vendor, kemudian ada folder pagination. Nah, di dalam folder pagination ini ada beberapa style untuk si button pagination-nya ya. Nah, di sini ada template-nya, bisa pakai bootstrap, bisa 4, bootstrap 5 gitu ya. Banyak sekali, bisa teman coba satu-satu gitu ya. Nah, karena di sini kita basicnya itu si CSS-nya itu menggunakan bootstrap, jadi kita akan menggunakan style yang bootstrap aja. Nah, misalnya kita contoh menggunakan bootstrap yang 5 ya. Kita tinggal panggil aja, masuk ke vendor di sini ya. Kemudian ke pagination. Nah, kemudian kita tinggal panggil si bootstrap 4 atau bootstrap 5-nya nih, kan ada ya. Kita panggil, oke, kita save. Nah, kita coba lihat apakah akan berubah.
Nah, sekarang tampilannya sudah rapih gitu ya, karena CSS-nya sudah sama dengan yang kita gunakan, yaitu Bootstrap. Nah, kalau kita pindah ke halaman 2, maka dia akan masuk ke data berikutnya gitu ya. Dan di sini juga ada tombol Previews dan Next gitu. Oke, selanjutnya kita, nah di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya kita pindah ke halaman 2, di sini si nomor itu dia tetap satu ya. Harusnya kan dia harusnya kan dia langsung 2 ya. Nomor urutnya nomor urut 2 gitu ya. Nah, dia harusnya melanjutkan dari sini nih ya. Contoh misalnya kita gini deh. Kita tambah satu data lagi ya biar kelihatan. Ntar ini kita close dulu. Kita masuk ke database-nya, yaitu presensi GPS, ke table, kemudian tabel karyawan. Misalnya kita tambah satu data lagi ya, ini kita copy paste saja, kita ganti nicknya aja 1 2 3 4 5 7 misalnya ya, namanya 1 2 3 4 7, namanya misalnya Kiana, kemudian jabatannya misalnya accounting ya, misalnya, kemudian nomor handphonenya kosongin aja ya, untuk fotonya juga kosongin dulu, untuk kode departemennya misalnya keuangan ya, kita simpan. Passwordnya ya, passwordnya kita copy paste saja yang atas. Oke. Kemudian di departemen ini ada keuangan ya enggak, nah kita tampilin aja keuangan ya. Oke, contoh ya, ini contoh aja ya. Oke, kalau sudah, kita coba reload ya. Nah, di sini datanya jadi ada 3 ya, ada 3 halaman karena kita kan tadi settingnya satu halaman satu data. Nah, kalau misalnya kita setting satu halamannya itu 2 data nih, kita tinggal atau dua baris ya. Nah, kita tinggal ini aja, tinggal ganti aja yang PageNet ini isi dengan jumlah data yang ingin ditampilkan per halamannya. Oke, kita coba reload. Nah, di sini sekarang udah satu halaman sudah menampilkan 2 data gitu ya. Dan ketika diklik halaman 2, maka harusnya, nah maka kan ini data berikutnya ya. Tapi nah di sini di bagian nomornya itu kan kita pengen dia ngelanjutin dari nomor yang terakhir di halaman sebelumnya. Misalnya di sini kan halaman sebelumnya itu kan dia sampai 2 nih datanya. Berarti kita pengen ngelanjutin di sininya menjadi 3 harusnya ya. Nah, caranya kita masuk lagi ke index.play.php, kemudian nah di bagian loop iterationnya ya, loop iteration kan dia akan ngelooping jadi satu lagi ya. Ketika dia pindah halaman, dia akan ngelooping jadi satu lagi, maka kita harus tambah dulu dengan misalnya ini nih karyawan, variabel karyawan first item. Nah, kita mengambil si data pertama dari setiap halamannya dulu ya, first item, kemudian dikurangi 1. Nah, oke. Kita coba cek dulu deh first item itu apa ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya bingung first item itu isinya apa, kita coba cek dulu. Di sini kita first item ya, hasilnya apa ya, kita coba cek nih biar kita sama-sama tahu si isi first item itu apa. Oke, isi dari first item ini dia akan isinya itu adalah nomor urut ya, atau urutan data tersebut di database gitu ya. Nah, satu ya, first item satu kok ya. Oke, di sini 3. Oke, di sini kan first itemnya itu kan 1 ya, dan sedangkan di sini first itemnya 3. Nah, supaya dia ngurut berarti kita tambahin loop iteration ya. Loop iteration kan dia pasti akan berurutan ya, dari 1 2 3 gitu ya. Nah, si loop iteration ini kita tambahkan dengan first item dari data yang kita miliki ya, maka hasilnya di sini kan si loop iteration kan jadi 1 lagi nih. Nah, ketika ditambahkan dengan si first item, di sini kan 3 nih first itemnya, jadi 4 kan ya. Nah, kita ini aja, kita tinggal kurangi lagi jadi 1, kurang 1 seperti ini ya, sehingga
Nah, hasilnya tetap menjadi 3. Cuman kan kalau tadi kalau kita misalnya first item aja ya, kalau misalnya kita hanya menuliskan first item aja gitu ya, kalau kita hanya menuliskan first item aja, nah maka tadi kan di sini cuma satu gitu ya, terus satu karena first itemnya kan dia 1 gitu ya. Nah, sedangkan si loop iteration itu kan dia akan terus berurutan kan 1 2 gitu ya, 1 2. Maka kalau misalnya kita tambahkan dengan si first item, tadi kan si first itemnya kan 1 nih ya, si first item kan 1 nih. Nah, kalau misalnya kita tambahkan dengan si loop iteration, misalnya contoh si loop iteration kan dia ngurut 1 sampai 2 gitu ya. Berarti di sini 1 nih. Berarti ditambah dengan first item kan 1, jadi 2 ya. Nah, maka dikurangi 1 biar dia kembali jadi 1 lagi. Tapi di sininya dia akan terus berurutan. Kalau tadi kan kalau misalnya kita nggak pakai loop iteration dia tetap 1 1 gitu ya. Kemudian ketika kita masuk ke sini dia jadi 3 gitu ya. Maka seterusnya dia akan terus menjadi 3 3 3. Nah, dia akan ngambilnya dari sini nih ya. Nah, dari sini nih usah hitungnya itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kan posisinya di sini nih, misalnya loop iterationnya kan 2, kemudian si post item kan 1, total kan jadi 3. Nah, kemudian kita kurangi 1 ya, jadi hasilnya 2 gitu. Maka ketika kita pindah ke sini, dia akan melanjutkan nomor urut dari data sebelumnya gitu ya. Kurang lebih mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah pagination sudah, view datanya sudah. Nah, sekarang kita akan membuat fitur untuk filter datanya, searching datanya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah form di atas tabelnya. Nah, di atas tabelnya misal di sini kita bikin sebuah form. Actionnya kita kosongin dulu. Kemudian untuk metodenya ini kita gunakan metode apa? Kita gunakan metode get aja, oke. Metodenya get, kemudian apa namanya, untuk actionnya juga ini kita berarti kan dia akan tetap di halaman ini nih. Kalau dia tetap di halaman ini kita bikin slash karyawan aja ya, biar dia nge-refreshnya tetap di halaman yang sama atau di halaman si karyawan. Nah, di sini kita bikin dulu form div class row, misalnya div call 6 misalnya. Atau misalnya di call 12 deh, kita cuman searching nama aja misalnya ya. Kita gunakan searching nama aja. Atau misalnya 2 deh ya, misalnya sama departemen. Ya, jadi bisa di searching berdasarkan nama, departemen, atau bisa di searching berdasarkan nama dan departemen. Misalnya contoh ya. Misalnya di sini kita bikin form input. Kita bikin div class row, form group. Kemudian apa? Input form control. Oke. Form control kita coba cek dulu deh. Oke, di sini ada ya. Kemudian di sini supaya ada marginnya antara si form dan si tabel di sini. Oke, di sini kita bikin sebuah row lagi. Nah, kita masukin ke dalam si formnya, kita masukin ke dalam si row ya. Nah, jangan lupa kita bikin juga call 12 ya, call 12. Oke, kalau sudah, nah di sini juga si tabelnya kita masukin ke dalam row div call 12. Call 12 itu dia lebar dari si kontennya nantinya, itu kalau 12 itu dia artinya full width gitu ya, lebarnya itu full gitu ya, sampai kiri kanannya. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, di sini masih belum ada jarak, kita tinggal tambahin margin top misalnya 2 gitu ya. Jadi dia ada jarak. Oke. Nah, di sini kita kasih placeholder. Kita kasih placeholder misalnya nama karyawan, oke. Kemudian, Nah, misalnya kita bikin satu form lagi di sini untuk departemen misalnya. Nah, untuk departemen itu kan kita misalnya berbentuk apa ya? Berbentuk option ya, select option. Misalnya berbentuk select option nih. Berarti kita bikin di sini div call misalnya 4 ya. Div form group select form control. Untuk
Untuk name-nya kita kasih nama kode departemen. Kemudian ini jangan lupa kita kasih name juga, namanya nama karyawan. Oke. Di sini untuk ID-nya kosongin aja, atau kita kasih ID aja ya. Kasih ID aja deh, kode departemen. Di sini juga kita kasih ID nama karyawan. Oke. Kalau sudah, nah ini kita tinggal bikin optionnya ya. Option misalnya departemen. Nah, nanti si data option ini akan kita isi dari database gitu ya, akan kita isi dari database. Oke, kita coba reload dulu deh, Nah, sekarang ini udah ada. Oke, cuman di sini si ininya ininya benar sih, cuman nggak, biasanya kan kalau select option itu kan ada ininya ya, ada si tanda panahnya. Kita coba searching dulu di tabular.ai nya. Mungkin CSS-nya ada yang kurang tepat. Kita coba buka di referensi template-nya, kemudian kita buka form elemen. Di sini kita coba cari yang cari yang select option deh. Cari yang select option mana? Yang combo box. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini kita bisa ini aja deh. Ini tag input ya. Oke. Nah, ini bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai ini aja. Wish. Oke, bentar ya. Ini. Oh, ya betul. Nah, ini banyak ya jenis-jenisnya nih, teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman ini ya suka. Ini banyak sekali stylenya. Misalnya contoh yang ini aja deh ya, kita coba pakai yang ini. Kita inspect, kemudian di sini ada kodenya ya, harusnya sih ada kodenya, atau kita Ctrl U aja deh. Ctrl U ada ya, Ctrl O. Sepertinya ini di ini ya, mungkin di encrypt ya, kalau di Ctrl U nya nggak jalan. Oke. Kita coba buka langsung dari filenya aja yang kita download ya, yang sudah kita download. Kita buka mana ini, Tabler. Mana nih, Tabler. File download itu di mana ya, saya lupa. Ini nih, Tabler Dev nih, Tabler Dev. Kita buka. Di sini ada demo, kemudian ada form kalau nggak salah nih, form. Nah, form elemen. Nah, kita buka yang ini nih, yang tags input. Di sininya tags input ya. Oke, kita tinggal buka aja kodenya. Kita masuk ke si form element ini yang sudah kita download ya, di dalam folder template ada, di dalam folder demo, silahkan teman cari aja. Nah, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Kemudian kita cari yang namanya tags input. Nah, yang ini nih. Oh, di sininya form select ya, bukan form control tapi form select. Berarti kita tinggal ini aja, form select di sini ya. Index ya, di index. Berarti CSS-nya itu dia bukan pakai form control tapi pakai form select. Oke, kalau sudah kita coba reload. Mana nih? Oke, nah di sini udah ada nih si icon panahnya ya. Oke. Nah, sekarang buttonnya nih, button search-nya ya. Kita bikin sebuah button, berarti di sini udah 6, di sini udah 4 sih. Udah 10 total lebarnya. Berarti kan tinggal sisa 2 nih ya. Kalau dari 12 itu tinggal sisa 2, berarti kita tinggal bikin di sini div call 2. Kemudian div form group aja ya, apa-apa samain. Kemudian kita bikin button tipenya submit lah ya. Kita kasih class button primary gitu ya. Oke, kemudian di sini kita pakai icon aja ya. Oke, di sini mungkin kita coba reload dulu deh. Nah, sini ada. Nah, si value-nya kita isi pakai icon aja, pakai icon nih. Kita tinggal buka template-nya, kita tinggal ini ada icon, kita buka. Di sini ada banyak sekali ya. Kita masuk ke tabular ini aja nih, halaman websitenya ya, tabularicons.io nih ya. Kita cari misalnya yang search. Oke, yang search mana nih? Nah, search ini ya, kita copy SVG, kodenya kita copyin.
kemudian kita masukin di elemen si buttonnya. Oke, kemudian kita coba reload. Nah, sekarang udah ada si tombol search-nya. Oke, kalau sudah atau misalnya di sini kita tambahin teks juga, cari soalnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah kita akan menampilkan dulu si data departemen. Kita akan masukkan dulu si data departemen ke si select optionnya ya. Nah, di database kan kita udah punya data departemen, HRD, IT, marketing, dan keuangan. Nah, data-data ini kita pengen masukin ke dalam select option. Ya, kenapa kita nggak manual? Kita ambil dari database supaya ketika ada penambahan data departemen, kita nggak perlu nambahin optionnya lagi karena sudah otomatis dia ngambil dari database. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk lagi ke karyawan controller. Nah, ke method index. Di method index ini kita tambahin lagi sebuah query, yaitu untuk menampilkan data departemennya. Nah, di sini misalnya departemen sama dengan db tabel departemen ya get gitu ya, get. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah nih kita tinggal parsing datanya ke view-nya departemen, kemudian di index.play.php-nya. Nah, di sini di bagian option-nya kita akan looping datanya for each departemen ya, departemen as variable d, biar gampang kita option. Nah, di dalam si looping ini kita tambahin optionnya. Nah, jadi si optionnya ini kita looping berdasarkan data yang ada di dalam database option. Nah, value-nya berarti value-nya itu adalah kode departemennya, karena yang nantinya akan dicari di dalam tabel tabel karyawan itu adalah si kode departemennya. Maka di sini value-nya kita ambil si kode departemennya. Sedangkan yang kita tampilkan di sini di option-nya itu adalah si nama departemennya. Nah, jadi kita tinggal seperti ini, masukin nama departemen. Oke, kalau sudah harusnya di sini udah muncul nih ya si data departemennya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pencarian datanya ya. Misal nih, kita coba yang nama dulu deh. Jadi ketika si nama, kita masukin nama misalnya Adam, kemudian kita search ya. Nah, di sini kan di atas nih di bagian URL-nya dia akan mengirimkan sebuah data ya, sebuah data. Di sini nama karyawan yang isinya itu adalah Adam, dan kode departemen karena kita belum isi, jadi isinya adalah kosong. Nah, maka dari itu kita akan gunakan parameter ini untuk melakukan pencarian di dalam query yang akan kita buat di dalam si karyawan controller ini. Nah, kita akan modifikasi si bagian query ini gitu ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan if di sini misalnya langkahnya itu gini. Kan ketika si user mengirimkan data, kita akan cek nih ya, si data nama karyawan ini dia ada isinya enggak gitu ya. Nah, si nama karyawan ini dia ada isinya enggak? Kalau ada, maka kita kasih query where gitu ya. Kita kasih query where di mana si nama karyawannya itu berdasarkan si parameter ini gitu ya. Nah, kemudian si kode departemen ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kita jangan kasih query where ke dalam si query karyawan tadi gitu ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan maka dari itu berarti kita harus menggunakan pengkondisian ya, yaitu apa? If gitu ya. Kita gunakan if untuk melakukan kondisi seperti itu. Nah, supaya kita bisa menggunakan if di dalam query di sini ya. Nah, kita bikin gini dulu. Kita bikin sebuah variabel namanya query gitu ya. Query contoh misalnya, terserah sebenarnya bebas namanya. Nah, si query ini dia akan mau nampung si karyawan. Karyawan ini adalah si model. Kita ambil dari model ya, dari model yang sudah kita buat. Nah, kita kan sebelumnya udah bikin models nih ya, model karyawan. Nah, si model karyawan itu si tabelnya itu kemana? Ke tabel karyawan ya, ke tabel karyawan. Nah, jadi kita inisialisasikan dulu ya si model karyawannya seperti ini. Nah, karyawan (2) query seperti itu. Nah, baru di sini kita bikin query select-nya ya, select. Nah, select
apa aja yang akan kita tampilkan misalnya kan. Berarti kita akan menampilkan semua field yang ada di dalam tabel karyawan ya. Berarti kita tinggal karyawan dot bintang. Artinya ini kita menampilkan semua field yang ada di dalam tabel karyawan. Kemudian ditambah dengan field nama departemen yang ada di dalam apa? Si tabel departemen ya. Kemudian kita titik koma di sini ya. Oke. Langkah selanjutnya kita join kan, kita copy paste saja nih yang bagian ini. Kita copy paste, ininya kita hapus saja karena sudah tidak kita butuhkan ya, karena kita akan membuat query baru yang lebih dinamis yang bisa kita gunakan fungsi if di dalamnya ya. Kemudian di sini kita join, kita bikin variable query juga, query join yes. Join, oke, kita tinggal titik koma aja. Kemudian di sini berarti kita tinggal bikin variabel karyawan. Variabel karyawan itu dia akan menampilkan si query yang sudah kita buat di atas ya. Berarti query karena kita gunakan pagination, berarti di sini paginet ya. Karena kita menampilkan satu baris itu dua data, berarti di sini query paginet 2 gitu ya. Kurang lebih jadi query yang tadi yang sebelumnya kita modifikasi menjadi seperti ini supaya bisa lebih dinamis untuk kita masukkan pengkondisian ke dalam query seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, nah sebenarnya ini hasilnya sama ya, harusnya hasilnya sama, nggak ada yang berubah ya. Oke. Nah, di sini hasilnya tetap sama ya. Nah, ini cuman order by-nya aja belum kita tambahkan. Misalnya kita tinggal tambahin aja query order by nama karyawan, nama lengkap ya, nama lengkap kalau nggak salah. Oke, kita coba reload. Oke, dah ya, hasilnya tetap sama, cuman kalau misalnya kita menggunakan query seperti ini kita bisa menggunakan if di sini. Jadi kita kan ketika kita mensubmit form ini, dia akan mengirimkan ke controller karyawan di sini ya, ke si slash karyawan ini, di mana si slash karyawan ini adalah metode index yang ada di dalam karyawan controller. Dia akan mengirimkan data dengan parameter nama karyawan, kemudian ini adalah isinya ya, Adam, dan parameter kode departemen. Nah, di sini akan kita tangkap data ini nih ya, data yang dikirimkan dari si form itu ya, akan kita tangkap ya dengan menggunakan di sini request. Nah, request karena ada request dari si form pencarian, kemudian nilai requestnya itu akan kita tangkap di sini di metode index. Nah, di sini kita akan simpan dulu deh, kita akan cek ya, kita akan cek dulu apakah si request yang dikirim itu ada datanya atau enggak. Nah, yang pertama misalnya kita akan mengecek data dari si parameter nama karyawan gitu ya. Berarti kita gunakan di sini if. Nah, kita misalnya di bawah aja nih. Di dalam sini juga bisa nih ya. Di sini juga bisa nih ya. If jika misalnya ya not empty variable request nama karyawan. Jadi kalau misalnya si data nama karyawan yang dikirimkan dari si form pencarian ini enggak kosong, artinya ada nilainya. Nih contohnya di sini si nama karyawan ini isinya Adam gitu ya. Kalau misalnya ada nilainya, maka kita tambahkan query where ya. Query where nama lengkap misalnya kita gunakan like. Nah, kalau like itu jadi yang penting di dalam datanya itu ada kata Adam, maka data tersebut akan ditampilkan. Kalau sama dengan, kalau misalnya koma aja, berarti dia akan menampilkan data yang benar-benar si datanya itu harus sama dengan parameternya gitu ya. Kalau like dia akan mencari semua data yang memiliki kata Adam, walaupun misalnya ada Adam Jordan misalnya, ada Adam apalagi, nah dia akan menampilkan seluruh karyawan yang namanya Adam gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan like seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya si nama karyawan memiliki nilai ya, data nama karyawan yang dikirimkan itu ada nilainya, maka di sini kita tambahkan query where nama lengkap like ya, atau cari di mana si nama lengkapnya itu, nama lengkap karyawan itu memiliki
ini memiliki kata Adam. Berarti di sini kita tulis, tinggal masukin aja request nama lengkap ya, dimana isi dari si request nama atau nama karyawan ya, nama karyawan. Nah, dimana isi dari si nama request nama karyawan ini adalah apa tadi, Adam ya, sesuai dengan parameter yang dikirimkan aja di sini nih ya, intinya kayak gitu ya. Oke, berarti kita tambahin aja di sini persen. Oke, kita titik koma. Oke, kita coba lakukan pencarian ya. Kita coba tes di sini misalnya. Oke, nah di sini udah langsung nih ya, udah langsung hilang nih yang data yang sebelumnya nih kan. Yang sebelumnya kalau misalnya datanya kosong ya, kalau datanya kosong maka dia akan menampilkan semua datanya ya. Tetap karena di sini tidak ada parameter yang dikirimkan ya. Ada parameter yang dikirimkan nama karyawan dan kode, cuman isinya kosong. Kalau si parameter tersebut isinya kosong, maka data yang ditampilkan adalah semua datanya. Tapi kalau misalnya di sini coba kita tulis Fitri misalnya ya, kita cari. Nah, di sini kan dia, nah di dalam URL-nya kalau teman-teman lihat di sini kan ada nih ya, Fitri gitu kan. Maka dia akan mencari data karyawan yang memiliki nama Fitri gitu ya. Maka di sini muncullah Fitriani Nur gitu ya. Nah, supaya si nama karyawannya ini nggak hilang ketika kita misalnya ketik di sini, ini kan hilang nih, dia nge-reload, kemudian datanya hilang. Nah, kita bisa gunakan seperti ini di dalam input formnya ya, supaya nggak hilang nih. Nah, di sini kita bisa bikin value-nya itu sama dengan request nama karyawan gitu. Jadi kalau misalnya si nama karyawan ini ada nilainya, dia akan tetap memunculkan si nilai dari si request nama karyawan ini. Kita coba. Nah, di sini kan muncul ya Adam tetap ya. Kalau misalnya kita tulis Fitri, dia nggak hilang, dia tetap muncul gitu ya. Nah, begitupun dengan yang departemen. Kita tinggal tambahin aja di sini ya. Kita tinggal copy paste kodenya seperti ini. Kemudian kita tinggal misalnya kan parameternya itu kode departemen ya. Berarti jika si kode departemen itu nggak kosong, artinya ada nilainya, maka tambahkan query where kode departemen. Nah, karena si option itu nilainya itu absolut gitu ya, pasti itu gitu ya. Berarti kita tinggal nggak usah pakai like, langsung aja kode dep, si variabel request kode departemen yang menjadi parameternya. Oke, jadi ketika si kode departemen itu nggak kosong, artinya ada nilainya, maka dia akan mencarikan karyawan yang kode departemennya itu berdasarkan si request pencarian kode departemennya gitu ya. Kita coba. Sekarang kita coba misalnya ini kita kosongin dulu, oke. Oke, nah di sini kan ada departemen itu ada information technology, ada human resource development, ada keuangan gitu ya, finance gitu. Nah, misalnya kita mau cari yang information technology. Kita cari. Oke, di sini ada error. Kolom kode departemen in where clause is ambiguous. Oke. Karena si kode departemen ini ada di dua tabel ya, ada di dalam tabel karyawan dan ada di dalam tabel departemen, yang dimana si tabel karyawan dan tabel departemen ini kita sudah joinkan, kita sudah hubungkan ya, maka di sini kita harus definisikan nih si kode departemen ini kita ambilnya dari tabel yang mana supaya tidak ambigu gitu ya, supaya si query-nya nggak bingung si kode departemennya dia yang mana nih, yang kode departemen yang departemen atau kode departemen yang ada di dalam tabel karyawan. Nah, maka di sini kita harus definisikan tabelnya. Kita akan mengambil si kode departemen ini dari yang tabel karyawan gitu. Oke, kita reload. Nah, sekarang udah muncul nih ya. Misalnya kalau human resource development, maka yang muncul adalah karyawan yang ada di dalam di dalam departemen human resource development gitu. Nah, sekarang misalnya ini kan pengennya nggak ngeriset nih ya, pengennya nggak ngeriset, dia kan balik lagi nih jadi departemen, harusnya tetap si information technology. Nah, caranya sama aja. Di sini kita bikin sebuah kondisi di index.php, di bagian optionnya, itu kan ada atribut yang namanya selected itu buat memilih si optionnya. Nah, di sini kita bikin kondisi nih di bagian optionnya, kalau misalnya si request kode departemen, kita bikin kayak gini. Kalau misalnya request kode departemennya itu
sama dengan si variable D kode departemen, ya, dia kan ngelooping nih, maka dia akan ngecek satu-satu nih, si kode departemennya sama nggak dengan si kode departemen. Dia akan ngecek nih sama nggak dengan IT. Kalau enggak ya terus lanjut gitu, jangan ditampilkan si selectednya. Nah kalau misalnya sama, itu kita harus tampilkan si selectednya nih ya. Kita tambahin si atribut selected ke dalam si optionnya, sehingga si option tersebut akan tetap terpilih gitu. Nih misalnya kita refresh, nah ini kan tetap ya information teknologi, dia nggak balik lagi ke departemen. Nah misalnya keuangan, search, nah cari, nah dia akan tetap keuangan dan dia akan tetap menampilkan si data keuangannya. Oke, nah misalnya gini, kita pengen mencari yang namanya Adam di Departemen Information Technology nih, ya. Oke, maka dia akan mencari orang yang namanya atau karyawan yang namanya Adam di Departemen Information Technology, gitu ya. Jadi kalau yang namanya Adam tapi dia departemennya di keuangan, dia akan ditampilkan, gitu ya. Nah, contoh misalnya kita misalnya di sini Adam, di sini kita pilih keuangan. Nah, sebenarnya kan data Adam itu kan ada ya. Data Adam itu kan ada di Information Technology. Tapi karena kita hanya ingin menampilkan data Adam yang di Departemen Keuangan, maka dia nggak akan muncul ya. Karena di keuangan nggak ada yang namanya Adam. Yang ada itu cuma tadi kan siapa? Kiana ya. Gitu ya. Oke, jadi itu aja mungkin di video kali ini ya, materi tentang pagination dan searching data ya di dalam tabel karyawan ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.